Percuma naik ke sekolah minggu. Saya juga tidak ingat cerita minggu lalu. Lause cerita apa nggak ingat. Sekarang coba deh, nenek. Emang nenek ingat khotbahnya minggu lalu apa? Ayo, tentang apa? Nenek berpikir. Ya udah, teksnya, teks Alkitabnya apa? Ayo, minggu lalu, ayo apa? Nenek berpikir lagi. Nah kan, nenek aja lupa. Jadi, buat apa kita ke gereja? Sudah tidak perlu ke gereja lagi lah, Nek. Mazmur 1. Posisi gambarnya kurang kanan. Oke lah, yang penting kelihatan ya, Mazmur 1. Oke, karena ini Mazmur, kemarin sebenarnya mau ngide pakai Alkitab suara. Jadi sebenarnya Mazmur ini biasanya, karena ini perjanjian lama ya, itu dibacakan untuk umat Israel gitu. Jadi kemarin sebenarnya mau pakai Alkitab suara, tapi kayaknya nggak deh pakai suara aja ya. Jadi ini membacanya ala Mazmur ya. LAI memberikan judul Jalan Orang Benar dan Orang Fasik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang fasik, jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sehingga jauh bacaan firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar satu kitab, salah satu genrenya adalah puisi yang ada di Alkitab. Nah, kalau kita lihat ya, genre puisi itu ada di 5 kitab setelah kitabnya Musa ya. Pentateuch ya. Setelah itu ada 5 yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Nah kalau kita lihat ya di kelima-limanya ini itu sama ya seperti yang tak bilang lalu, cetakannya itu kayak gini semua ya. Nah kecuali setelah Ayub pasal 1 ya. Nah kalau kita lihat dalam genre tema puisi yang sering diangkat itu adalah tema kebijaksanaan. Sering kali, apalagi kalau di Amsal ya itu full of wisdom gitu. Nah, termasuk Mazmur 1 ini adalah Mazmur kebijaksanaan. Pesan utama dari Mazmur kebijaksanaan ini disampaikan penulis dalam 2 cara. Nah, jadi ada 2 cara gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal Mazmur ini, kita nonton satu video dulu. Videonya nggak bisa nyala ya kalau pakai ini ya. Oh, tidak bisa. Kamu cuma bisa next kalau kamu pakai itu. Oke. Ini aja. Mau keren tapi gagal ya. Aku udah gagal duluan di depan murid-murid. Oh, ini kalian juga murid-murid ya, maafkan ya. Pedagoginya gagal. Ya ini ya, kita nonton satu video dulu. Ini suaranya udah nyala ya? Belum ya? Oh, udah. Sudah. Aleph, bet, bet. Gimel, dalet, hey. Vav, zayin, chet, bet. Yud, kaf, chaf. Lamet, mem, nun. Samech, ayin, bet, bet. Tzadik, kuf, resh. Shin, sin, tav. Aleph, bet, bet. Gimel, dalet, hey. Vav, zayin, chet, hey. Yud, kaf, chaf. Lamet, mem, nun. Samech, ayin, bet, bet. Tzadik, kuf, resh. Shin, sin, tav.
Ya, nanti ujiannya nyanyi bareng-bareng ya. Enggak. Itu adalah huruf Ibrani. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau di Ibrani itu hurufnya itu punya nama. Jadi tadi kayak tadi alef, bet, gimel, dalet, he, kayak gitu-gitu. Itu nggak perlu dihafalan ya. Kalau nggak hafal ya tetap masuk surga. Karena nanti di surga nggak pakai bahasa Ibrani ya. Jadi intinya huruf-huruf tadi itu punya nama dan punya arti. Nah, kalau di Indonesia kan A ya A aja kan, B ya B aja ya gitu. Ya, B aja ya, biasa aja. Enggak ya. Jadi ada enggak, kalau di bahasa Ibrani itu ada namanya dan ada artinya. Sama di bahasa Yunani juga gitu. Pernah dengar ya dulu kan mungkin belajar juga ya di matematika ya. Alfa, beta, gamma yang sekarang jadi nama-nama virus corona. Nah, jadi itu juga ada namanya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat ya, Mazmur 1 ini selain disampaikan dengan dua jalan, yaitu jalan orang yang diberkati, orang saleh, atau orang fasik yang dibinasakan, orang Mazmur ini mau menekankan sesuatu yang menarik. Kalau kita lihat di dalam tulisan Ibraninya, itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, nanti tak kasih tahu, itu pakai alef sampai to. Jadi ini kayak Ibraninya lengkap di sini, bahasa abjad Ibraninya. Jadi A sampai tau. Nah, kan bukan A sampai Z gitu. Tapi ini lengkap. Nah, ini disebutnya akrostik. Mazmur yang indah. Jadi penulis ini kayak sengaja merangkum semua itu. Nah, itu ada artinya. Nanti kita akan belajar kenapa penulis menulis itu. Nah, selain itu, kalau kita lihat ya, Mazmur ini kan ada nomor-nomornya kan, 1, 2, sampai 150 kan. Yang katanya Melisa kalau kita KTP 3 tahun nggak selesai itu ya. Nah, jadi Mazmur yang banyak nomor ini sebenarnya kita nggak tahu kan siapa yang nomorin toh. Ini kok 1, ini kok 2, ini kok 3. Nah, Mazmur nomor 1 ini ditaruh di nomor 1 supaya apa? Ini kayak tepat gitu. Ini kayak pembuka Mazmur dari keseluruhan Mazmur gitu. Begitu indah. Nah, yang lain kalau kita lihat ya, Mazmur ini itu punya kola yang paling banyak. Apa itu kola? Kalau kalian pakai Alkitab cetak, itu ya, ada kata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat fasik. Itu 1. Itu namanya 1 kola. Terus dia kan ada koma lagi tuh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Itu 2. Kola kedua. Nah, yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, itu kola yang ketiga. Nah, lupakan nanti kalau lupa. Intinya adalah, di setiap Mazmur itu ada kola-kolanya kayak gitu. Kola. Nah, Mazmur itu bukan dilihat berdasarkan ayat, tapi berdasarkan kola. Nah, kola di ayat yang tadi tak baca sampai pencemooh, terus tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam, itu padat ya kolanya ya. Nah, itu disebutnya quart kola. Itu kola yang terbanyak yang ada di Mazmur, ya Mazmur 1 ini. Nanti kalau kalian cek di Mazmur yang lain nggak ada. Nah, berarti nggak salah kalau Mazmur ini bukan hanya untuk Mazmur 1 pembuka, tapi juga Mazmur yang begitu padat. Jadi begitu padat. Kalau kita lihat, Mazmur itu mengawali Mazmurnya dengan tak bilang dari ayat pertama itu pakai A ya, alef. Nah, alefnya itu dipakai huruf alef itu dipakai dengan kata asyer, yang artinya diartikan bahasa Indonesia itu berbahagialah. Padahal dalam bahasa Ibrani artinya mungkin yang lebih cocok diberkati. Nah, sedangkan dia menutup Mazmurnya dengan to, huruf to yang dengan kata tobel yang artinya kebinasaan. Nah, kalau kita lihat ya, penulisan Mazmur ini indah. Mari kita lihat langsung ke ayat yang pertama. Kalau kita lihat kata pertama seperti yang tak bilang tadi diawali dengan asyer yang artinya diberkatilah, blessed. Nah, karena kalau kita pakai berbahagia itu kurang tepat. Konteksnya misalnya Matius 5 ayat 3 sampai 12 yang diberkatilah orang yang, ya kita baca ya, Matius 5 ya, ayat 3 ya. Matius 5 ayat 3. Kan dikasih judul sama LAI kan ucapan berbahagia ya. Padahal ini ucapannya nggak bahagia sama sekali ya. Ucapannya malah menyengsarakan ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kata berbahagialah itu kurang tepat. Yang lebih tepat apa? Diberkatilah. Jadi kata Yunani makarios itu lebih cocok diterjemahkan sebagai diberkatilah, bukan berbahagialah. Nah, di sisi lain kalau kita lihat diterjemahkan berbahagialah, seakan orang saleh itu dapat menghasilkan buah dari usahanya sendiri. Ya kan? Jadi kalau kita jadi saleh berbahagia toh, karena kita dapat buah yang kita hasilkan. Nah, padahal enggak. Kata asyer itu merujuk pada berkat yang artinya kesejahteraan total. Nah, kalau kesejahteraan total ini tidak kekurangan apa-apa. Pernah dengar kata shalom? Nah, shalom itu
kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu kan damai sejahtera ya. Padahal kurang tepat. Mungkin kalau diterjemahkan itu gini, damai sejahtera tinggal atas kamu selama-lamanya karena Allah. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kenapa kita perlu belajar Ibrani dan Yunani? Ya karena bahasanya seperti yang tak bilang, lebih detail kayak gitu. Nah, sekali lagi, kalau kita lihat ya, kata asyir ini lebih cocok diartikan sebagai diberkatilah, yang artinya dikasih kesejahteraan oleh Allah gitu. Tapi bukan berarti kalau kita lihat ya, kata ini itu tidak mengisyaratkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Maksudnya gini, kita tidak mungkin mendapatkan kesejahteraan itu total tanpa Allah yang memberikannya. Jadi ini pemazmur ini mau mendorong kita untuk sadar bahwa semuanya itu bisa didapat oleh karena Allah. Oleh karena Allah yang memberkati orang salah. Nanti kita akan lihat kenapa demikian. Oleh karena itu, melalui khotbah di bukit, kalau kita lihat ya, Yesus ingin menekankan dan melengkapi Mazmur 1 sebagai kontras dari pandangan dunia orang Yahudi dan lainnya yang keliru. Jadi kan tak bilang ya, tadi ini mirip ya dengan Matius tadi, yang ucapan berbahagia tadi. Kalau kita lihat, Yesus itu pengen mengkontraskan. Kalau tadi ini kontrasnya pemazmur adalah orang saleh dan orang fasik, Yesus mau mengkontraskan pengikutnya dengan orang Yahudi atau orang Yunani. Orang Yahudi salah kan, mengira Yesus itu Mesias yang datang harus menjungkir balikan Romawi. Nah, sedangkan orang Yunani salah bahwa Mesias yang datang ini dianggap sebagai pemberontak begitu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat terus kata berjalan. Nah, ini menarik nih. Berjalan, berdiri dan duduk. Ya kan? Dia bilang berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan congkol. Nah, itu dalam bahasa Yunani itu halak amat yasab. Nah, ini adalah dampak negatif dari mengikuti nasihat yang salah. Nah, jadi orang saleh dikatakan saleh karena tidak mengikuti nasihat yang salah, tidak berjalan itu tadi, dan tidak bertindak yang salah, berdiri, dan tidak menjadi orang yang salah, duduk itu. Nah, jadi ini berbanding terbalik dengan Roma 12 ayat 2. Ayat yang terkenal ya, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia. Nah, tapi kita harus diperbarui terus secara iman kepada Kristus. Nah, lanjut ke ayat yang kedua. Kalau kita lihat kata hepso dalam bahasa Ibrani artinya kesukaan, delight. Ini mengarah kepada apa? Torah, atau dalam bahasa Ibrani yang artinya law, hukum, yang mempunyai cakupan luas, bisa ajaran tertulis, bisa yang enggak tertulis. Tapi yang dimaksud pemazmur ini tentu saja ajarannya kepada Allah gitu. Kalau kita lihat kata yehgeh selanjutnya dalam bahasa Ibrani artinya merenung. Nah, meditate betul itu ya diterjemahkannya ya, yang melibatkan pembacaan teks. Nah, makanya kalau kita seringkali nggak salah dengar gitu, membaca Alkitab seringkali kayak tadi aku bilang, itu kita berbahagialah yang membaca, merenungkan, nah, dan melakukan. Karena kalau kita cuma membaca, kita nggak akan mengerti. Makanya kita perlu merenungkan. Tapi itu akan sia-sia kalau kita nggak melakukannya. Nah, terakhir, kata walayelah yomam dalam bahasa Ibrani artinya terus-menerus. Nah ini ya, kan dia dibilang kan, tetapi yang kesukaannya Taurat itu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, siang dan malam itu kurang tepat ya, karena kan kalau siang dan malam berarti setengah siang atau setengah malamnya kita nggak ngapa-ngapain, atau paginya kita nggak merenungkan, enggak ya. Tapi dalam bahasa Ibrani lebih cocok ini diartikan repeatedly. Jadi yang merangkum dari kedua kata sebelumnya. Jadi dilakukan terus-menerus, dibaca, direnungkan, dibaca, direnungkan, dibaca, direnungkan. Terus-menerus, bukan hanya siang dan malam, bukan hanya juga di pagi, tapi ketika tidur. Ketika nanti dongengin anak mungkin, atau ketika ngobrol dengan orang tua, yang merenungkannya ini terus. Ketika di meja makan, ketika apa yang ngomongin ini terus. Membaca dan merenungkan Taurat ini memang sebuah keharusan bagi orang Yahudi. Tapi nah, seringkali mereka lupa melakukan apa yang mereka renungkan. Nah, oleh karena itu, kita melihat Yesus seringkali menegur mereka, kan? Justru Yesus seringkali menegurnya siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya lagu sekolah minggu itu perlu hati-hati kalau nyanyi ya. Baca kitab suci, doa siap hari jadi Farisi. Enggak ya. Jadi kita baca kitab suci itu dan doa setiap hari tujuannya untuk menjadi Kristus, bukan untuk menjadi orang Farisi gitu. Nah, makanya kita seharusnya menjadi orang saleh itu bukan hanya keharusan, tapi sudah mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus. Kalau kita lihat, apakah Kristus
tidak mengerti Taurat? Enggak ya. Dia sangat ahli toh, bahkan mengajar di usia 12 tahun. Tapi yang menarik, kalau kita lihat di dalam Alkitab, lebih banyak pengajarannya atau praktiknya? Ya praktiknya ya. Pengajarannya kayak kurang ya kalau dibanding praktiknya. Nah itulah yang mau ditekankan oleh penulis Mazmur. Yang terpenting, repeatedly, terus-menerus. Nah, berlanjut ya ke arah ayat yang ketiga ya. Kata kes dalam bahasa Ibrani yang artinya seperti pohon. Nah, ini memang benar-benar seperti pohon. Merupakan metafora yang digunakan oleh penulis untuk menggambarkan yang diberkati itu, Asyir tadi. Jadi, yang diberkati itu gambarannya seperti apa sih? Dia seperti pohon ini. Iya, seperti pohon yang ditanam di tepi air-air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalau kita lihat ya, pohon yang subur itu pasti perlu banyak air. Ada irigasi, makanya kalau di sawah itu kan dikasih irigasi ya. Itu diperbanyak lagi airnya kalau kurang. Nah, kesuburan pohon itu penting karena buahnya itu tergantung dari kesuburannya itu. Nah, penulis ini menekankan kesuburan pohon ini sejalan dengan teguran Allah kepada bangsa Israel yang ada di Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Nanti dibaca sendiri ya. Itu Yesaya 5 ayat 7 itu kebun anggur Allah yang tidak berbuah. Nah, kontrasnya kepada kebun anggur Allah yang seharusnya berbuah oleh Yesus, Yohanes 15 tuh, ayat 1 sampai 8 tuh. Kalau kita lihat di Yohanes 15 1 sampai 8 itu Yesus mau menyatakan bahwa kamu harus berbuah toh. Kita ini semuanya harus berbuah kan. Karena apa? Kita adalah ranting yang menempel kepada pokok anggur, kepada Yesus sendiri. Kalau kebun anggur kebun anggur Allah yang Israel menjadi pokok anggur gagal, udah diganti sama Yesus loh. Berarti kan itu menyatakan bahwa Taurat yang keliru, maksudnya diri sendiri yang berusaha menyelamatkan diri, itu nggak berhasil kan, tanpa Kristus loh. Buktinya orang Israel kan gagal berbuah kan. Oleh sebab itu kita bisa berbuah karena Kristus yang menjadi tempelannya kita menempel kepada Kristus. Nah, itu tadi ngomongin orang saleh ya. Kuncinya ada di ayat 3, orang saleh. Yaitu, sekali lagi kita bacain, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita sekarang ngomongin yang kurang enak, yaitu orang fasik. Orang fasik ya. Kata kamos dalam bahasa Ibrani, artinya seperti sekam, itu serpihan kayu atau kulit gadung. Nah, ini aku nggak nemu bahasa Indonesianya apa. Tahu nggak? Gabah itu apa ya? Biji padi, apa ya namanya? Padi yang sebelum jadi beras itu kalau dikuliti, itu kan tipis-tipis ya. Nah, sekam itu mirip-mirip itu. Kalau nggak serpihan kayu, ya kulit gadung, ya itu. Nah, kenapa penulis ingin menggambarkan seperti itu? Karena kalau kita lihat ya, yang menggerakkan itu, serpihan kayu lah gambarannya, itu kalau ditiup itu kan langsung lari ya. Berarti kan dia mudah sekali digerakkan oleh angin kan. Nah, sedangkan angin itu kan nggak menentu, toh, arahnya kemana gitu. Nah, selain itu, penulis tuh mau menyatakan bahwa metafora ini menegaskan kata yakumu, yang artinya orang fasik itu hidupnya singkat. Singkat. Kenapa singkat? Pernah dengar ini nggak? Quotes kayak gini. Orang yang lahir sekali akan mati 2 kali. Tapi orang yang lahir 2 kali cukup mati sekali. Pernah dengar? Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah, karena itu yang buat aku sendiri. Nggak. Jadi intinya gini, maksudnya orang yang lahir sekali, cuma lahir dari kandungan ibu, itu matinya 2 kali. Mati di kehidupan ini dan mati di kehidupan kekal. Nah, tapi kalau orang yang lahir 2 kali, lahir dari perut ibu dan lahir baru, akan mati sekali aja. Mati di kehidupan ini, karena kita di dalam kehidupan kekal nanti bersama dengan Kristus. Nah, orang fasik digambarkan hidupnya singkat, karena setelah kehidupan ini, itu dia nggak hidup lagi tuh. Nah, padahal setelah kehidupan ini, ada kehidupan yang jauh lebih lama. Yang dikatakan Wahyu kerajaan 1000 tahun. Meskipun itu tafsirannya bukan cuma 1000 tahun, itu gambaran aja. Padahal 1000 tahunnya Allah, itu kalau bagi 1000 tahun kita, bagi Allah itu cuma 1 tahun. Atau mungkin 1 detik. Jadi itu gambaran yang melampaui. Selanjutnya, ketegasan penulis yang menyatakan bahwa hidup orang fasik itu singkat atau yang tidak menentu, itu kalau kita lihat ya, tadi ngomongin orang saleh, itu panjang ya, ayat 1 sampai 3. Tapi ngomongin orang fasik, itu cuma 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Dan itu katanya sedikit ya, kalau dalam bahasa Ibrani, itu orang fasik itu cuma pakai 6 kata.
6 kata. Mau tak tampilin tapi nanti kalian nggak bisa baca juga ya. Pakai 6 kata aja. 6 katanya apa? Tak bacain ya. Tak bacain aja. 6 kata yang dipakai oleh penulis. Nggak usah lah ya. Nggak usah dibacain. Pokoknya dia pakai 6 kata gitu. Nah, sedangkan kalau bahas orang saleh, itu penulisnya menggunakan 17 kata. Ya, hampir 3 kali lipat. Jadi penulis mau menegaskan bahwa yang penting, yang harusnya ditiru adalah orang fasik. Orang saleh, bukan orang fasik. Tapi sekali lagi, orang saleh itu ditiru karena kita akan mendapatkan berkat. Akan loh ya, akan, tidak pasti. Di sisi lain, sekam yang tersebar oleh angin itu juga menggambarkan apa? Penghakiman terakhir. Tidak seperti orang fasik, orang saleh dapat bertahan dan melewati penghakiman yang terakhir. Oleh karena siapa? Karena Kristus yang terlebih dahulu melewatinya. Kalau kita lihat di penulis Ibrani yang kita ganti ya, tema kita harusnya Ibrani sekarang jadi Mazmur, itu nanti kalau kita baca Ibrani 4, penulis Ibrani itu mau ngasih tahu bahwa imam besar yaitu Yesus itu sudah melalui segala sesuatu demi kita. Jadi kayak apa ya? Pembuka jalannya gitu. Supaya kita hidupnya lebih baik nanti di dalam kehidupan kekal. Nah, kita sudah sampai di penghujung, yaitu di ayat yang 6. Ayat yang 6 ini adalah penutupnya. Kata derek dalam bahasa Ibrani yang artinya jalan, ini benar-benar jalan, itu menjadikan metafora ini makin menarik. Kenapa? Karena Mazmur kebijaksanaan itu syarat dengan 2 jalan, seperti yang tak bilang tadi. 2 jalan ya, 2 jalan. Ya, 2 jalan tadi. Jalan yang benar dan yang tidak benar. Selalu syarat dengan seperti itu. Nah, kalau kita lihat, masing-masing ini ada ujungnya. Ujungnya yang satu jelas kebahagiaan, yang satu jelas muraman gitu. Kalau kita lihat penulis menggunakan kata tobet, yang tadi tak bilang di akhir dari segala tulisannya itu mau ngasih tahu bahwa jalan dari orang fasik adalah kebinasaan, kematian, bukan kebahagiaan gitu. Dan ini menjadi perlawanan atau kontras lawanan dari Asyer, yaitu yang dikatakan diberkati. Jadi binasa, diberkati, dan dibinasakan. Nah, ini mau tak kasih tahu satu hal lagi yang menarik. Di dalam puisi Yahudi, itu ada yang namanya kiastik. Mungkin pernah tahu ya ini, ada kiastik. A, B, C, C aksen, B aksen, A. Nah, biasanya titik puncak itu ditandai dengan 1. Nah, tapi ini titik puncaknya 2, ada C dan C aksen. Biasanya itu gini, A, B, C, langsung B aksen, A aksen. Nah, tapi ini kok 2? Iya, kenapa? Karena 2 ini mau menyatakan 1, pencapaian orang saleh dan pencapaian orang fasik. Ya, dipahami ya ini ya. Ini kiastiknya. Jadi kalau kita lihat, anggap aja pernah nonton hamburger ya. Pernah makan ya, hamburger. Nah, itu kan ada roti, sayur, daging. Terus lagi sayur, daging, roti. Nah, jadi kalau kita lihat ya, dagingnya ini, itu C, yang tak bilang tadi, titik baliknya atau titik kerennya itu ada di ayat 3b sampai 4a. Nah, tak baca ya 3b sampai 4a. Dan yang tidak layu daunnya apa saja, sorry. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, 4b-nya, 4a-nya, bukan demikian orang fasik. Jadi berbeda ya. Yang orang fasik dan orang saleh. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam, ini menarik sekali. Bagaimana kita dapat menjadi orang yang saleh, yang diberkati itu, yang memperoleh kebahagiaan, bukan menjadi orang yang fasik gitu. Kalau kita lihat ya, Mazmur 1 dengan jelas menyatakan kuncinya adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah, atau tidak mengikuti ajaran yang salah, atau diri sendiri. Diri sendiri ini seringkali salah, bener gak ya? Seringkali kita nggak mau dengerin suara Roh Kudus gitu. Dengan kata lain, kita mau tidak mau harus mengikuti kehendak Allah melalui seluruh ajarannya. Ajarannya apa? Kalau menurut Mazmur 1 atau penulis Mazmur 1 ini, itu Alef sampai Tau. Berarti keseluruhan Taurat itu. Jadi keseluruhan Alkitab ini yang kita punya sekarang ini, kita harus mengikutinya. Supaya kita jadi orang yang saleh, bukan orang yang fasik. Namun, bukan berarti kita dapat menggunakan Mazmur 1 ini sebagai alat pembenaran diri untuk menolak nasihat atau ajaran atau peringatan Allah yang datang melalui orang lain. Enggak.
menurut Alkitab begini kok, kamu salah. Seringkali mungkin kita kalau diingetin orang gitu ya, enggak, aku bener kok gini. Atau seringkali kita pakai temperamen, aku memang orangnya gini kok, kolerik kan begini, atau flegmatis kan begini, atau introvert kan begini, ekstrovert kan begini. Seringkali kita menolak ya, kita justru menggunakan apa yang kita tahu, termasuk introvert, itu kan semuanya dari Allah ya, Allah sampai tahu tadi ya, kita menggunakannya untuk apa? Sebagai bahan pembenaran. Nah itu yang kita nggak boleh lakukan. Di sisi lain, Mazmur 1 juga bukanlah mantra. Nah, ini yang paling tak senengnya. Bukanlah mantra atau resep yang digunakan untuk mendapatkan kehidupan yang enak, mudah, nyaman. Seringkali kan gitu ya. Kalau jadi orang saleh diberkati, wah enak hidupnya, nggak perlu susah-susah. Enggak dong. Lihat Ayub. Ayub loh, lihatan baik-baik Ayub. Ayub dikatakan apa? Orang yang saleh, bukan? Bahkan dia bukan cuma dikatakan Alkitab orang yang saleh, Allah memujinya di depan iblis. Kurang saleh apa coba? Lebih saleh daripada orang saleh gitu yang ada di dunia yang pernah kita jumpai gitu. Tapi hidupnya apa? Pernah kacau kan? Pernah hancur kan? Dan meskipun hidupnya dibalikkan sebelum kematiannya datang, penafsir itu banyak yang menafsir bahwa kehidupan yang dikembalikan Allah itu menggambarkan kita nanti kalau di dalam kehidupan kekal. Ya bersama dengan Allah. Gambarnya seperti itu. Anak-anak Ayub dibangkitkan kembali. Kan anak Ayub kan mati semua tuh. Nah terus setelah hidupnya Ayub kembali ke hidup yang enak gitu, anaknya Ayub kan nggak mungkin lahir kembali kan. Jadi ada tafsirnya yang mengatakan dibangkitkan kembali. Nah itu gambaran kepada kehidupan kekal nantinya. Jadi sekali lagi, meskipun kita sudah melakukan banyak hal, seringkali kita harus ingat bahwa kesalehan itu tidak membuat kita mendapatkan berkat, saudara. Tapi seharusnya kesalehan membuat kita apa? Semakin serupa dengan Kristus, toh. Mendorong kita semakin dekat kepada Allah. Kita harus bertanggung jawab untuk menerima, menyebarkan, dan melakukan ajaran Allah karena Kristus, Yesus itu, telah menebus kita dan menjadi teladan kita. Sekali lagi ya, kita melakukan semua ini karena Kristus telah menebus kita. Bukan supaya dia menebus kita. Jadi anugerah mendahului perintah. Meskipun Mazmur 1 ini kelihatannya sangat idealis ya. Baca terus kitab suci, doa tiap hari, terus. Tapi kita harus melakukannya. Karena kita punya teladan Yesus Kristus itu dengan pertolongan Roh Kudus. Nah kalau kita lihat sekali lagi, Mazmur 1 ini yang begitu padat dan begitu indah, itu mengantarkan kita pada satu hal yang paling penting, yaitu kita harus terus-menerus mendengarkan suara Allah, melakukan kehendaknya. Nggak mudah, tentu saja, nggak mudah. Tapi ada satu hal yang penting yang kita dengar dari sebuah kisah. Suatu kali ada seorang anak sekolah minggu, seanak kan nggak bisa ya, seorang anak sekolah minggu gitu ya, yang diajak neneknya ke sekolah minggu gitu. Ya biasa kan anak sekolah minggu kalau diajak sekolah minggu itu sulit ya. Mungkin Miss Christine bisa menceritakan keluh kesahnya ya, melihat anak-anak yang tidak siap mendengarkan firman Tuhan itu setiap minggunya. Nah, anak ini juga sulit gitu. Dia ngomong sama neneknya gini ketika diajak sekolah minggu. Nenek, film YouTube-nya belum selesai. Sebentar lagi lah, Nek. Tapi nenek yang baik itu berkata, ayo, kita sudah terlambat. Anak sekolah minggu itu mulai bernegosiasi. Nenek, boleh nggak kalau aku nggak sekolah minggu? Hari ini aja, sekali aja. Jangan dong, kamu harus ke sekolah minggu. Dengar cerita Lose, dengar firman Tuhan. Si cucu mikir ya, cara untuk bernegosiasi yang lebih expert lagi. Percuma Nek, ke sekolah minggu. Saya juga tidak ingat cerita minggu lalu, Lose cerita apa nggak inget. Sekarang coba deh, Nenek, emang Nenek inget khotbahnya minggu lalu apa? Ayo, tentang apa? Nenek berpikir, ya udah teks Alkitabnya apa? Ayo minggu lalu, ayo apa? Nenek berpikir lagi. Nah kan, Nenek aja lupa. Jadi, buat apa kita ke gereja? Sudah tidak perlu ke gereja lagi lah, Nek. Sekarang giliran si Nenek ini pedagogi kepada cucunya yang nakal ini ya, nggak tahu nih cucunya ini, nggak tahu kenapa bisa senakal itu ya. Jadi nenek itu berkata kepada cucunya, Cuk, coba kamu tolong dong ambilin nenek sesuatu.
Si cucu itu oke-okean menjawab, ngomong, ya mau ditolongin apa? Sambil matanya terus menonton ke tabletnya gitu ya, karena kan nggak mau. Tolong ambilin nenek sebuah wadah rotan di atas lemari. Lalu si cucu itu berjalan mencari wadah rotan itu dan menemukannya di atas lemari sambil naik kursi gitu ya. Dalam keadaan yang kotor gitu, wadah rotannya. Terus dia berkata, segera kembali ke neneknya karena tidak mau ketinggalan kartunya ya. Dia ngomong, ini toh yang cari wadah rotan yang kotor ini ya. Cucunya ngegas gitu. Tapi nenek itu memberikan tugas tambahan. Cuk, nenek butuh air. Tolong dong isi dengan wadah rotan itu. Dengan ogah-ogahan yang sama, cucu itu lari ke kamar mandi, mengisi wadah rotan itu dengan air. Wadah yang dipenuhi air di bawahnya menghadap ke nenek, tapi sampai di depan nenek wadahnya kosong. Karena kan wadah rotannya itu tembus gitu. Jadi airnya itu lama-lama habis terus kosong. Neneknya tuh ngeledek dia ngomong, mana airnya? Ambil lagi. Masih dengan ogah-ogahan yang sama, dia lari ke kamar mandi lagi, mengisi wadah rotannya, cepet-cepet balik ke hadapan neneknya, tapi sama, airnya habis, tiada bersisa. Memang tidak mungkin membawakan air dengan wadah rotan itu, karena ya airnya terus berkurang sampai habis gitu ya, karena kan tembus seperti yang tak bilang. Tapi nenek masih memberikan perintah yang sama. Mana airnya? Ayo, ambilkan air. Nenek butuh airnya. Ketiga kalinya cucu itu mengambil air dengan wadah rotan yang sama, terus melakukan hal yang sama, dan sampai dia marah kepada neneknya. Yang benar saja, Nek. Saya bisa dengan cepat menggunakan ember, membawakan air. Kenapa harus menggunakan wadah rotan ini? Langsung wadah rotannya dibanting, terus dia marah gitu. Nenek itu menjelaskan dengan sabar. Coba kamu perhatikan. Tadi waktu kamu ambil, wadah rotan ini kotor ya. Kamu tadi bilang ya, keadaannya kotor ya, di atas lemari nggak pernah dipakai ya. Nah sekarang udah bersih ya. Ya udah bersih ya, berkali-kali kamu isi air, habis, isi air, habis. Nah memang sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak selalu bisa mengingatnya, apalagi melakukannya. Tapi firman Tuhan juga dapat membersihkan hidup kita hari demi hari yang nantinya akan menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita lihat ya, selain itu, kita harus terus melakukan, membaca firman dan merenungkannya ini, agar kita hari demi hari dapat melakukannya. Jadi bukan kita hanya dibersihkan oleh firman Tuhan, cucu-cucu sekalian, tapi kita juga bisa membaca dan melakukannya ini untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, sama ya, bagaimana kita melakukan menjadi orang saleh tadi? Ya dengan kita membaca firman Tuhan terus-menerus, setiap hari. Meskipun seringkali kita banyak melupakannya daripada mengingatnya. Apalagi kita melakukannya, lebih sulit lagi nih melakukannya dalam kehidupan kita. Tapi kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat setiap hari membaca firman Tuhan itu terus-menerus, repeatedly, terus-menerus, sehingga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita terus-menerus, seperti Kristus.